jantung, mata Baitul Haram, lalu Mekah, Madinah, nyawa Baitul Makmur ya, makam Rasul antara dua susu, air Zam-Zam, air liur ya, Baitullah kiblat pada kita, lalu Baitul Makmur kiblat hati, Aras kiblat ruh. Itu kemarin. Nanti masuk kita lagi praktek sholat tubuh. Kemarin alam yang luas di tubuh juga. Surah Al-Fatihah kasih nak ya, tubuh juga. Sekarang masuk sholat syariat tubuh. Masuk lagi ya. Kita buka di halaman 33 ya. 32. 33. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bahwa ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala ya, supaya jangan kita durhaka kepada Allah Ta'ala tersebut dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak durhaka kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun diri kita, jikalau lupa atau mengetahui atau tiada mengerjakan, tiadalah ia berkata dengan Allah Ta'ala dan tiadalah ia berkata dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bu kalimatnya, diri kita jikalau lupa, maka di level ini sholat tidak boleh lupa ya. Berdusta sekali jangan, itu dia kata kuncinya. Untuk selalu Allah aktif, sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Lupa kalimatnya, sholat tidak boleh lupa. Berarti sholat di level apa yang tidak bisa lupa? Itu dia. Kalau sholat mengerjakan bisa kita tinggalkan kadang sebagian. Tapi kalau tidak akan pernah lupa, itu beda sholatnya. Nah, ini sudah masuk di tingkat daim ya. Lupa. Lanjut. Ya. Maka inilah yang kita ketahui, jangan tiada huruf Fatihah dan pada menyatakan nyawa kita ya, berada dalam 5 kali yang menjadi waktu sembahyang atau sholat pada level syariat. Mana yang 5 itu dalam level syariat? Ada subuh, betul ya? Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nah, sekarang untuk lahir itu, sholat itu di kajian fikih adalah memuji, betul bu? Memuji. Bahasa Arab kalimat memuji itu alhamdu, ya bu ya. Nah, coba ibu tengok tulisan di sebelah kanan kitab itu, alif, lam, ha, mim, dal. Sebelah kanan kali. Bacanya alhamdu. Nampak? Alhamdu. Jumpa bunda? Di sebelah kanan kitab. Sebelah kirinya subuh, zuhur. Kan itu ya? Sebelah kanan alhamdu. Tulisan alif, lam, ha, mim, dal. Jumpa? Alif, lam, ha, mim, dal. Setentang alif itu ditulis langsung alif. Setentang lam itu ditulis lam. Setentang ha itu ditulis ha, ada hamzah. Setentang mim itu ditulis mim langsung. Dan dal. Tidak ada Ustaz. Karena alif, lam, ya, fa. Alif aja. Ada tuh bunda. Siapa yang ikhlas bawa kitabnya sini?
ini dia. Alif lam ha mim dal. Sebelah kanan kita. Iya kan? Iya. Itu dia. Ke bawah. Bukan ke samping. Oh, Akan ditulis di situ ada alif, ada lam. Ya. Alif, lam, ha, mim, dal. Dah jumpa ya? Dah jumpa. Nah, coba tengok deh Bunda. Alif ya. Alif pada kalimat pujian alhamdulillah 2 rakaat. Maka lahir waktu subuh. Mana 2 rakaat itu? Zat dan sifat. Jadi zat dulu baru sifat. Kalau masuk zat dan sifat berarti batin baru zahir. Apa maksudnya Bu? Batin dulu baru zahir. Zat dan sifat, batin dulu zahir. Berarti kalau kita berdagang, batin baru zahir, terjual baru berniaga. Lah terjual dalam pola pikir kita, dalam batin kita, barulah kita berniaga. Maka kita tidak akan pernah rugi. Paham maksudnya? Iya betul Bunda. Dalam akal pikiran, lah terjual nih, ini kalau dipesan ini nanti, ini, lah dapat tukang beli langsung Bu. Jadi begitu pesan, dia lah tuh jual dulu Bu. Tapi belum berniaga kita. Itu artinya zat dulu baru zahir. Zat dulu baru sifat. Maka kalau di kampus namanya disebut arsitek. Siap tapi belum selesai. Apa yang siap? Dalam gambar itu paku sebatang nggak hilang. Bangunan sekian kali sekian, paku sekian kubik, semen sekian, pasir sekian, besi sekian, atap sekian, 1 baut saja tidak kurang. Udah siap barang, tapi belum selesai. Maka disebut namanya arsitek. Jadi dulu kajian Mak Lipat belajar arsitek. Dulu kajian berlipat, kajian berdagang. Siap baru selesai. Dia belum siap, dia udah siap tapi belum selesai. Batin baru zahir, zat baru sifat. 2 itulah lahir subuh. Maka subuh 2 rakaat dilakukan sebelum nyata, maka terciptalah sebelum nyata itu pagi sebelum siang matahari terbit. Maka ketika itu nyawa berada pada sulbi. Di sini kita tahu. Sulbi, tahu sulbi? Di ujung pantat kita itu ada tulang punggung paling belakang. Yang paling ujung itu namanya sulbi. Pada saat itu nyawa ada di sulbi sang ayah. Maka disebut subuh zahir pada kita. Maka manusia yang dalam rahim itu dalam Al-Quran disebut dia berada di dalam 2 kegelapan. Betul Bu ya? Jadi makanya Bu kajian-kajian marifat nih dia kadang menembus ke kajian medis, menembus ke kajian. Makanya subuh tuh, kenapa subuh tuh waktunya kok sebelum matahari terbit di dalam kegelapan? Rupanya nyawa waktu itu posisi berada di sulbi dan di waktu adalah zat dan sifat. Semuanya batin. Sifat itu juga terlihat tapi juga dari batin. Maka kalau sifatnya itu senang nampak di wajahnya. Kalau sifatnya benci nampak di makanya kenapa hati di dalam itulah masalahnya. Sedangkan di dalam hati bisa mempengaruhi wajah yang cantik jadi jelek. Berbulu atiran cenah pemata mandang. Dari dalam jelek langsung. Apalagi kalau di luar kayak apa lebih mengerikan dari kuntilanak. Sedangkan di dalam saja bisa mempengaruhi wajah yang zahir. Nah, nampak ya? Dari mana asalnya waktu subuh zahir itu 2 rakaat? Alif lam pada alhamdulillah 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat?
di kajian zahir disebutlah zuhur. Betul Bu? Maka zuhur itu 4 rakaat. Apa yang 4? 2 mata dan 2 telinga. 2 mata dan 2 telinga. Maka lahirlah di waktu penyembahan namanya zuhur. Ketika itu nyawa berada di pusat. Itu kelemahan semua Bu. Mau kau tuh tulang sulbi kau kalau tersinggung Bu, ya Allah sakitnya minta ampun. Betul? Ya, itu kelemahan manusia. Lalu ketika zuhur nyawa berada di pusat. Maka kemarin titik kelemahan itu mulai dari pusat. Paham Bu? Pusat 1 jengkal ke atas pas di ulu hati. Kena nih bermasalah kita. Betul Bu? 1 jengkal ke atas nih mati kita. 1 jengkal ke samping nih mati kita. 1 jengkal ke atas lagi nih mati kita. 1 jengkal lagi nih rahang habis sudah. Kena nih Bu, pingsan langsung. Hah? Iya. Mau kau bertinju turun jaga nih jaga. Ini dijaga, dijaga, dijaga. Air tuh kayaknya rame-rame Bu, payah lewat doang. Itu kelemahan. Maka kelemahan ada di pusat. Itu Bu ya. Mana yang zuhur? Ini yang zuhur. 2 mata, 2 telinga, itu zuhur namanya. Nah, kan ini tidak pernah lupa kalau begini Bu. Kapan kita lupa? Mati. Kapan kita tidak paham ada mata dan telinga? Mati. Kan beda tingkatnya. Kalau kajian syariat, ya, kan capek kita. Ini pemahaman, tapi bukan berarti eling. Ya, maka sempurna itu bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Maka Nabi disebut uswatun, model manusia terbaik di dunia. Dia bersyariat, dia tetap salat sahih. Maka dia bagus. Nanti janganlah setelah mengaji ini, udah, ini mata zuhur, udah perlu salat lagi, jangan. Jadi fitnah nanti. Lain lah, masa sejak ngaji je Ustaz Ridwan ni buat jaga ni coy ni. Ya. Nanti. Nah, cuma kita faham ya. Faham. Lalu masuk ke dalam lagi. Setelah subuh zuhur. Jumlahnya 4. Setelah zuhur apa lagi? Asar. Berarti posisinya pada al-ha. Ha. Tengok ha itu. Ha adalah 4 rakaat. Maka disebut namanya asar. Mana yang 4 rakaat itu? 2 tangan, 2 kaki. Maka antara zuhur dan asar itu jarak waktunya panjang. Betul Bu? Dari subuh ke zuhur panjang, sini ke sini. Dari zuhur ke asar udah 2 mata, 2 telinga, tangan ke kaki. Masih panjang, masih. Ya. Maka lahir asar ketika itu nyawa ada di hati. Mana hati kemarin? Berada di dekat jantung. Ya, 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Kelemahan. Dia tahu kita subuh, zuhur, asar, betul Bu? Masih panjang waktunya? Masih. Sampai 3 kali benda, 4 kali benda, baru habis asar. Masuk mim. Alham mim. Apa mim? 3 rakaat. Maka 3 rakaat itu disebut itulah waktu maghrib. Mana yang 3? Lubang hidung 2, 1 mulut 3. Maka berdekatan sekali. Dekat kali. Maka bagaimana waktu maghrib dekat? Yauma tabayyanu wujuh. Habis pupuk kemerah-merahan. Habis maghrib. Pendek kali. Makanya linda dibacanya rakaat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. 1 rakaat habis 1 maghrib. Mana yang maghrib tu
2 lubang hidung, 1 mulut, maka 3. Maka lahirlah pada waktu itu nyawa berada di jantung. Maghrib ya. Maka ini juga tak jadi titik kelemahan. Nyawa berada di jantung. Ini kan menzahirkan solat syariat ke dalam tubuh. Itu yang disebut maghrib nih. 3. Masuk dal. Alhamdu, dal terakhir ya. Apa dal? 4 rakaat. Maka 4 rakaat itu disebutlah solat syariatnya. Itulah Isya. Mana yang 4 rakaat Isya itu? Darah, daging, urat, tulang. Darah, daging, urat, tulang. Maka orang kalau udah mati, darahnya hilang, maka dagingnya mudah dimakan cacing, maka uratnya tidak punya kekuatan. Dalam kajian santet kan ada bu, dipreteli, diputar, ini pesendian, diputarnya bu. Maka lemas gemulailah tangan orang yang itu kena urat. Maka urat itu kekuatan. Ibu ingat dulu monyet bu, monyet ingat bu. Monyet kalau menggigit apa digigitnya? Cari urat. Meloncat dia, urat dicarinya. Kalau tidak paha kita carinya urat besar nih. Kalau tidak betis cari urat. Kalau putus urat habis kita. Maka kelemahan itu termasuk urat nih. Putus urat nih mati dia. Kan ada persilatan karena yang menggunakan pisau kecil. Dia segini pisaunya. Cuma dia yang penting-penting diputusnya ini, disentuhnya putus habis. Ini juga putus habis. Nih uratnya. Urat itu kekuatan. Nggak ada urat, habis kan? Ya. Maka sapi yang besar itu nggak perlu dicincang-cincang badannya membunuhnya. Cukup putus urat yang 3. Selesai masalah. Betul bu? Kiri dan kanan dan urat tenggorokan saluran makanan. Dah putus tuh selesai. Makanya, gitu aja. 1, 2, 3. Jadi 1 diputus 2 nih, habis. Jadi anda punya ilmu, digorok aja membeli itu. Tersiksa hewan ya. Cukup lah. Jadi ya, ini dipisau nih seperti ini. Megang ini pisau. Makanya sekarang udah ada pelatihan-pelatihan itu ya, penyembuhan syari. Nah, ketika itu nyawa berada di otak. Cuma otak ini banyak, pemikiran kita adalah otak limbik. Baru ada otak besar lagi ya, otak sini satu lagi ya, di belakang otak. Makanya ada persilatan di dunia ini. Persilatan apa namanya? Yang ombak Thailand ya, Thailand ombak. Dia pakai siku yang ditujunya di otak. Bolong mati dia orang. Montai ya. Otak. Inilah sebabnya jadi dipardukan Fatihah itu di dalam sholat ya, karena wajib itu supaya tidak lupa. Jikalau tiada tahu artinya dan keadaan Fatihah ini, maka niscaya belumlah sempurna pekerjaannya tersebut. Intah. Maka dia kadang sholat, kadang tidak ya. Kena mendirikan di kajian fikih. Mendirikan. Kapan mendirikan? Kalau kuat. Tapi kalau kajian marifat bukan mendirikan, lupa.
Solat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Berduri atau tidak, yang penting tidak boleh lupa. Maka tidak payah. Nah, ada yang ragu? Oh ya Mak Dayan. Oh wajah. Lain pula. Ini hasilnya hidup terasa. Ya tak kurang itu Ustaz. Emang tidak terasa sudah ya? Iya kurang. Oh, apalagi kasih terason. Kenapa nih? Enggak barangnya. Ustaz, Ya. ini jadi pada waktu sholat ini nyawa kita itu pindah tempat atau gimana Ustaz? Ah, Nah, ini ini kan sholat Ya. tadi nih sholat isya ketika itu nyawa berada di otak. Ya. Nah, sholat maghrib nyawa berada di jantung. Ya. Nah, itu. Bagaimana maksudnya? Dan itu nyawa ada di hati. Gimana maksudnya itu Iya, ya? iya. Posisinya Nah. pada saat waktu itu pada situ gitu. Ini level pemahaman sholat yang tiada lupa. Bukan mendirikan sholat di level fikih atau syariat. Apa yang kira-kira? Bayang. Kalau sholat syariat, berdiri kita, rukuk, sujud, betul? Bukan itu maksudnya. Ini sholat tubuh lahirnya. Kenapa asar itu 4 rakaat? Nah, itu dia. Kan bertanya nanti Ibu, ada Ya. pertanyaan fikih. Asar. Ustaz tu ceramah, wajib kita mendirikan sholat 5 waktu. Ada subuh, asar, maghrib, dan isya. Pertanyaannya, kalau di kajian dia syariat itu ditanya sama level hakikat, pening Bu? Kenapa pening? Contoh, sholat itu tujuannya menyembah Allah, betul? Betul, betul tak? Betul. Lalu pertanyaannya, berbedakah menyembah Allah pagi, siang, dan malam? Tidak. Bukankah sama penyembah Allah itu mau siang, pagi, dan siang, dan malam? Betul? Ya. Lalu persoalan, kenapa ada waktunya subuh? Gimana menjawab? Lalu kenapa jumlah rakaatnya berbeda? Bukankah tujuannya sama menyembah Allah? Kau tidak masuk di kajian ini, gimana cara menjawab? Itu dia. Kenapa ada waktunya dibeda? Akan lebih sempurna seperti Allah itu menciptakan. Udah subuh saja, selesai masalah. Atau 2 rakaat semuanya, aman dia, adil. Kalau ibarat agama lain kan ada sekali seminggu ya. Oh udah, aman. Tapi kenapa kita ada subuh, ada zuhur, ada maghrib, ada asar, ada isya? Tujuannya sama loh. Kenapa bedakan? Rupanya lahirnya waktu-waktu itu adalah tubuh kita yang berbeda itu, tubuh zahir ini. Mana yang subuh 2 rakaat? Ini yang 2 rakaat itu sulbi, sebelum manusia zahir. Di waktu itu adalah zat dan sifat, batin dulu baru zahir. Itulah makanya waktu subuh itu dibuat. Tidak boleh di siang bolong, dia masih di dalam kegelapan. Itu dia. Nah paham ya? Itu dia. Itu rupa kronologisnya. Karena kalau kita belajar matematik dulu Bu, zaman kita 2 ditambah 2 sama dengan 4. Anak-anak lahirnya 4, diambil 2 lidi ditambah 2 lidi, dihitung 1, 2, 3, 4 lidi. Itu dia. Nah kronologis ini itulah dia. Lahirnya angka 4 itu otomatis rupanya kena waktu subuh ada di nyawa, ada di sulbi. Iya, nyawa itu kan rasa, betul? Salat subuh itu dengan rasa. Kau tidak punya rasa Bu, hayya 'alas shalah, azan orang tidak punya rasa Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tidur Ibu, kau tidak rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya orang salat. Inya lolok juga dulu.
lupa tuh Ustaz. Itulah. Ada rasanya, kata dia. Makanya itu dengan rasa, walaupun di tengah kegelapan, kajian fikih itu jadi ringan dibuatnya. Tapi kita mengerti lagi sebab lahir subuh itu 2 rakaat, tentu lebih sempurna pemahaman kita. Maka kalimatnya tidak boleh lupa. Berarti tidak pun dia mengerjakan zahir, dia udah sholat juga di level itu. Itu dia ya. Begitu juga zuhur. Kenapa zuhur itu dibedakan? Kenapa tidak 2? Kenapa 4? Mana yang 4 itu pada tubuh? Itu dia. Itulah 2 mata dan 2 telinga. Makanya 4. 4. Ini yang zuhur. Subuh, zuhur, asar, itu Iya. maghrib, Maghrib. isya yang 4. Pada waktu itu nyawa ternyata ada di posisi di pusat. Waktu 2 mata dan 2 telinga, maka tahulah kita kelemahan-kelemahan manusia tubuh yang zahir ini. Itu kelemahan. Jadi kita tahu fisiknya zahir, kita tahu kelemahan batinnya. Kenapa? Karena tidak pernah lupa. Itulah salat di level makrifat, bukan mendirikan. Maka syarat untuk bertemu dengan Allah dan selalu bersama Allah, salat tak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Bukan mendirikan, tak boleh lupa. Kalau mendirikan kadang-kadang tak kuat, betul Bu? Tapi kalau tak boleh lupa dalam kondisi apapun, kita bisa setiap saat, tidak dibatasi oleh luar. Jadi amal makrifat ini amalan-amalan yang paling simple dan sangat praktis. Tapi tidak menyalahi kaidah hakikat penciptaannya. Ke situ yang buang sholat tidak boleh lupa tuh Ustaz ya. Iyo Bu Aja. Lam hamim. Makanya solat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Kalau solat tidak pernah lupa, maka dia tidak akan pernah berdusta. Setiap berdusta dia akan ditanyanya, kenapa kau mau begitu? Oh iya ya, astaga, tidak jadi. Jadi kalau solat fikih, siap solatnya lah berdusta nanti. Ambo jumpa tadi apa? Inyo cuma itu je. Padahal ya Allah. Nggak ada rasanya. Iya, tidak ada rasa dah Bu. Tidak punya nyawa di situ. Beruntung kalau dia sampai di level nyawa dan rasa, sempurna sekali. Ya, jadi makanya kita tidak senang nyalakan orang beramal di level syariat. Itulah kelebihannya. Tapi kalau orang beramal di level syariat, tidak paham di level marifat, dia ringan berbicara. Atur mau gilo-gilo. Ringan dia bicara, ya Allah. Kalau kita dirasa senyum aja, tak akan mengatakan itu orang-orang dungu, tak perlu. Orang Tak sakit. perlu. Boleh orang orang sakit. Lanjut Bu ya. Lanjut ya. Begitu juga asar ya. Mana yang asar? Itu ya. 2 tangan dan 2 kaki, nyawa di hati. Begitu juga maghrib. 2 hidung dan 1 mulut, sangat dekat sekali. Sangat dekat. Maka waktu zahir maghrib itu dibuat di kajian fikih. Cuma selama ufuk merah yang ada. Habis ufuk merah, habis dan maghrib, begitu dekat. Hidung dan mulut sangat dekat sekali. Tapi kalau tidak punya ilmu, itulah dibilang. Dibacanya salat maghrib, ayatnya Ar-Rahman. Tilawah pula lagi. Baru 1 rakaat lah habis waktu maghrib. Iya, pendek. Tapi yang paham coba tengok imam-imam besar lama kita dulu. Apa dibacanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Betul? Ayat kedua, kadang qul huwallahu ahad. Karena dia paham. Sangat dekat sekali. Makanya yang kedua orang juga ada yang baru pulang kerja, belum sempat mandi. Dengan cepat, siap tu masih bisa dia mandi. Ini baca panjang. Dia singgah mau ke bangkinan. Baca ayat panjang. Kata kawan, galon dia mana? Sebab kajian fikir nanti, apa suka engkau menyiksa umat?
di belakang. Lalu kenapa Rasulullah buat kalau jadi imam ayatnya pendek? Kata Nabi alasannya adalah karena di belakang itu saghirah, kata Nabi, ada anak-anak. Itu dia. Kalau panjang ayat cungkir kawan. Itu wal kabira, ada orang tua. Kalau ayat panjang dibaca ayat panjang, tambah duduk ada tu orang tua. Lalu apa lagi? Wadaifa, ada orang sakit. Dia sakit pinggang. Allah, dibaca ayat panjang, Allah tambah bungkuk. Siapa nanggung dosa iman? Kata Cindy apa? Tahu sakit pinggang tak Cindy. Yang keempat, alasan kenapa Rasulullah ayatnya pendek jadi imam. Kalau jemaah, wazul hajar, ada kadang orang singgah. Dia mau ke Kuansing. Rencananya ini kau dapat jemaah juga ayat pendek. Dibaca ayat panjang. Mengutuk hati jemaah betul. Tahu nak copek. Itu dia. Kalau yusalli kaifa yasha. Apabila wahda sol, apabila solat wahda, apabila kamu solat sendirian, kaifa yasha. Bacalah ayat berpasan. Itu dia. Dia dan isa darah, daging, urat dan tulang. Pada waktu itu nyawa ada di otak, maka dia mengakali. Betul? Mengakali. Panjang akal ya. Nah, sampai situ aja. Ada yang tanyakan lagi ini, kenapa terjadi perubahan nyawa ya? Posisi nyawa. Itu bukan di level kajian fikih. Kira nyawanya pindah. Ibu ajak Indra ya. Ustaz dalam nak datang. Iya. Dah apa je dah buatnya. Kurang sehat Ustaz. Tidak hadir bukan berarti tidak ada. Tidak ngomong bukan berarti tidak tahu. Tidak bicara bukan berarti tidak mengerti. Betul Bu? Bahasanya terlalu Nah, bingung. iya. Bahasa tinggi tuh. Sangat jelas Ustaz. Orang filsafat. Iya. Agak lama sakit Ustaz. Hati ingat tu lah ya. Sakit fisik itu pakaian. Yang payah sakit Hati. ya Umi. Banyak tinggal. Jadi Lanjut, Puja. Solat tidak boleh lupa tadi itu yang Ustaz sampaikan 5 tadi itu Ustaz ya. Iya. Saat subuh yang Ustaz sampaikan tadi itu kan. Kalau subuh kan dalam kegelapan tadi itu. Kalau zuhur nyawa berada di pusat. Arti itu maknanya itu Ustaz. Maknanya solat tidak boleh lupa itu keyakinan ternyata tubuh kita ini dia udah solat selamanya. Fisik yang mendirikan Fisik solat yang zahir. mendirikan ya. Maka kalau hanya solat fisik Ya. saja kita Ya. kadang lelok perangai, kadang banyak cilakonyo. Ya. Tapi kalau lama masuk di zipil tubuh ni yang solat, maka dia kena nyawa tu rasa, mulut tidak akan pernah bicara kecuali yang bermanfaat pada dirinya. Berarti dia telah solat maghrib. Ini maghrib ini jaga mulut. Mana yang asar tu jaga kaki dan tangan. Pakai rasa. Kalau tidak rasa, minta sekali, mambiak sepeke. Kamu berarti tidak solat tangan. Faham? Tidak solat kakinya. Jadi kalau fisiknya sholat pasti ada teguran. Masih ada. Makanya kalau sholat itu menjaga. Iya, maka tidak boleh lupa level kajian ini. Kalau lupa solat, maka binasa. Darah, daging, tulang kena tu. Tapi walaupun fisiknya sholat tetap aja korupsi karena nggak ada rasa. Betul banyak. Tidak ada jaminan solat 5 waktu orang jadi orang baik. Tidak ada. Solat di level ini yang besar. Darah, daging, urat, tulang. Kapan itu Isa? Itu Isa namanya. Jangan pernah kotori darah ini. Tidak boleh masuk ke dalam fisik ini. Kalau tidak, dia setiap dimakan jadi darah, darah jadi daging.
itulah yang sholat sesungguhnya. Lalu daging, betul? Daging pembalut tulang ada urat di dalamnya. Makanya kalau kita buat dosa, itu bertemu dengan orang baik, gemetar tubuh kita tuh nanti, gemetar itu menghadapinya. Kalau buat dosa kita, buat kesalahan, itu yang sholat itu. Maka disebutlah di kajian fikih, sholat itu pasti tanha anil fahsya wal munkar. Level itu dia. Tahu nak level itu, ya Allah. Masuk subuh tadi, masuk ke dalam zat dan sifat. Bebisi hati. Kan ya Bu ya? Kalau gambar tadi kecontohkan terjual baru berdagang. Siap dulu baru selesai. Masuk ke lainnya lagi. Bagaimana? Kalau orang tua dulu apa punya Bu tadi Bu? Gigit lidah baru mengecek. Itu subuh namanya. Dirasun dek kita dulu maka nyawa disugi nyawa. Lailong mak kalau awak cibian kawan dari belakang. Yang mananya? Begitu juga. Maka itulah yang salat subuh. Tak diketahui oleh orang, kita pun tetap yang mana orang itulah. Itulah yang mana orang. Allah karim. Iyo rasa sindir awak dia Bu Indra ya. Nah, begitu juga zuhur ya. Tak mau lagi mendengar kalau tidak yang baik. Tak lagi bicara kalau kan tidak menyenangkan orang. Nyawa rasa tu. Nyawa rasa ya. Makanya Umar filosofisnya hampir setiap hari Umar bin Khattab memasukkan kerikil ke dalam mulutnya. Pernah baca riwayat ya? Pernah Bu? Lalu ditanya oleh Panglima kalau kita ibaratnya, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Aba Khattab, kenapa engkau selalu memasukkan kerikil dalam mulutmu? Ini yang disebut tadi solat maghrib. Jawab Umar, wahai sahabatku, biarlah kerikil ini menjadi saksi atas diriku bahwa lisanku tidak akan pernah bertutur kalau tidak yang akan bermanfaat pada diriku dan bermanfaat bagi orang lain. Lebih baik batu ni jadi saksi, tidak akan kulepaskan dia keluar. Kalau awak akan semalang lope jawab Bu ya. Kadang maunya draw ya. Apa? Inilah ya Allah. Mudah-mudahan ke depannya Berjalan dalam. inilah berkurang ya Bu insyaallah. Allah berkurang insyaallah. Inilah Berkurang. ilmu tu. Ada pun lepas sekali-sekali tapi kita cepat balik. Cepat kembali. Astagfirullah. Kenapa Bu tadi aku marah? Ya, betul Ustaz. Sakit tu. Itu ya. Itu tujuannya kita. Untuk apa kita hidup di dunia Bu kalau tidak untuk bahagia? Ini kalau tidak sampai kajian-kajian ini Bu, dia senang, dia jadi masalah tuh. Ya. Sekali ngomong kalau perlu orang sunggiang-sunggiang, senang hati itu. Enggak Bu? Sekali ngomong datang kawan sekali pakai bedak, dibilangnya, pundur lah masa ya katanya. Dia sedikit ngomong tapi sekeliling orang stres nih. Begitulah kalau tidak masuk kajian itu. Dibilangnya kundur masa ya Allah. Datang kawan berbedak sawinya gatal katanya. Dia selimak sekatinya, gatalnya. Orang lah keritiam dia. Begitulah. Anu nado dalam. Tapi kalau nampak ini, lah paham, tentu dia tidak mau, kena ada rasa. Datang orang cantik, alhamdulillah, orang senang, dia senang. Itulah hidup. Damai. Kalau senang sakit. Allah karim. Jadi terbayang tak kira-kira kalau sama-sama kita punya ilmu seperti itu, damainya kampung Damai. kita. Ya Allah. Betul tak Bu? Happy, bahagia. Damai, bahagia. Ada satu aja berjalan kaki berebut tuh. Sama saya aja ikut. Ayo kita antar ke mana? Berebut Bu.
Tapi kalau tidak ada kajian ni, mangangol lah lama itu masih. Rasun lah jangan tu. Jangan tu. Kadang lebih celaka nampak air becek, mampu lah mandi kan. Nanti dah lah mandi katanya. Ya Allah. Begitulah kejamnya kejam fikih bu, ya Allah. Ustaz, itu, Ustaz. Itu. Jangan dibayangkan ya. Tapi begitulah kenyataan hidup ya. Iya Ustaz. Lanjut. Ya Ustaz. Tutup halaman ni. Jadi bertajam rasa. Iya, baca. Nyawa dan nyawa dan nyawa dan nyawa dan nyawa. Itu tujuan. Jadi bergerak kaki dengan nyawa. Itu sedang solat asar. Memegang tangan, ingat nyawa dengan rasa. Jadi selama ini ada mata tapi tidak melihat. Itu dia kajian fikih. Mereka punya mata, ya Allah. Mereka punya telinga dan tidak mendengar. Jadi baru terjawab kebenaran kajian fikih itu Bu. Maka dibuat balhum kal ada mereka lebih hina dari binatang. Karena itu makanya Bu, kalau sampai kita banyak senyum. Itu dia bilang senyum. Itu yang senyum tu. Tengok kawan. Kadang Bu kita berjalan, ada bapak-bapak kadang ketemu oleh kita. Kami kadang ketemu. Nah, satu berdiri, satu berdiri. Dia bergeser. Bukan di minggir, dia heboh. Bercarut. Kita senyum. Mangal. Itulah kalau tak main rasa. Ya. Maka dibuat kajian fikih al-insan al-hayawanun natik. Insan itu hewan yang pandai bertutur kata. Kenapa pandai bertutur kata? Karena ada rasa. Sorry ya Pak Haji, parah bukan nih. Tergeser tu Pak Haji kata. Tapi kalau tidak ada rasa, anjing, kambing, jumpalah anjingnya kambing berusia. Betul Bu? Ya. Betul itu. Sejam berapa? Jadi setinggi apapun ilmu orang tuh Ustaz, sekali profesor kalau rasa itu tidak ada, Itulah alhamdulillah Bu Ustaz ya. Haja. Itulah Kan boleh juga deh. apa Bu Haja? Bu Haja lu sampai lu terbayang sekolah. Awalnya kan, awalnya kan kok. Ini kerja banyak ya. Jadi membuat kita halus dan jeli, halus dan jeli. Ya. Solat tak pernah lupa, berdusta sekali. Kemarin bedalah kata kunci ya. Mengerti apa dirasa, Apa yang dirasa, paham apa yang dilihat. Sekarang beda lagi. Solat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Itulah yang tidak bisa berdusta. Kalau tidak sampai di level itu, tak ada jaminan kajian fikih solat syariah. Orang jujur. Orang-orang makrifat tuh kalau dilihat Ustaz iri Wak Jali Ustaz, rasanya tuh tidak ada beban kayaknya gitu, artinya senyum gitu, rasanya tidak ada beban lah gitu kan. Jadi awak pun iri juga gitu kan. Kalau kata Ustaz susah lah, tapi tidak apa senyum aja gitu tuh kan. Kena paham dan mengerti apa yang dirasa. Itu masalahnya. Kata kunci sih. Kau tidak mengerti yang dirasa. Coba, ada tak kita mengalami kalau sampai kajian ini risau, tapi tidak jelas yang risau. Ada Pernah juga dulu. ada sesuatu yang mengancal di hati, tapi tidak jelas di mana masalahnya. Ada tuh. Ada. Rupanya sedikit kadang titik persoalan itu apa? Ada kata yang terlanjur, yang tak redo sebenarnya hati. Kalau orang buat dengan kita tidak redo. Itu terlanjur sampai itu bermasalah di diri kita. Itu makanya cubit diri sebelum cubit orang. Gigit lidah sebelum bicara. Berkecek ke kawan, iyalah gagal dapat bini. Tapi betul ni bini yang betul ni. Kalimat betul ni rupanya kalau orang bilang dengan kita tidak juga senang. Itu jadi penyakit mengganjal itu. Makanya seluruh penyakit lahir dari sifat jahat dan perangai jahat manusia. Bukan dari Allah. Maka minta ampun kepada Allah. Jadi kalau ada cerita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi. Hilang tuh seketika. Kalau tidak joleh. Semakin dipejam mata, dari itu berjalan Ya, raun-raun ya Ustaz. Raun-raun. Lah sampai lo ke sangka. Lah balik lo ke guguk. Tak joleh. Rugi ya. Tak
Maka kadang kajian ini terasa Bu, aplikasi bagi sobat-sobat kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Itu ada niat tidak baik Bu, itu spontan Oh, dibayar. bayar langsung. Nah, seperti itu Tidak dia. ada kredit kan. Spontan dia. Makanya niat baik aja lah, maka kita terhubung kepada yang baik selamat. Jangan pernah berniat jahat. Jadi kalau ada orang yang jahat, dia balik sama dia. Itulah terapi yang terbaik. Tidak perlu kita balas. Kalau kita capek Bu, tapi kalau Allah gampang membalas. Gampang ya? Menyenangkan rasanya langsung terlihat ya Ustaz. Iya, betul. Terasa langsung terlihat. Ya, benar. Lanjut, Yuk, Ustaz. cukup sampai situ. Nah, ada Cukup pertanyaan. kata tutup lu bab itu. Apa tanya tadi apa ya? Udah hilang. Nggak dapat rasul. Udah hilang ya, Ustaz. Kadang geli dengan kelakuan sendiri. Mana matamu? Benar juga kalau makrifat gitu matanya kan. Ada mata tapi nggak melihat. Untuk diingatkan Ustaz, Iya. matamu mana ada pakai. Jadi mereka tiba jalan kan lupa kan. Jadi memang hebat mata kaki kadang dari mata zahir Bu ya. Mata kaki dari kecil sampai besar tidak pernah dia beradu, dijaga aja. Jangan ada mata. Iya. Kalau hilang Awak je laki kejap-kejap berkelahi. ada tunggu ya. Allah karim. Tak pernah ada beradu. Beradu mana dia? Ya Allah. Warana laju kaja, tak beradu. Mengerti dia saling menjaga. Kau nak lomak bersambang, bongak dia. Iya, Ustaz. Wah, sudah. Lanjut wajah. Lanjut di halaman. Nah, ini lebih masuk lagi buat ya. Dia tambah lama tambah apa aja.